Becus semua, selamat datang di podcast Angkringan Becus. Dan pada kesempatan ini spesial banget karena kami sudah menghadirkan dua orang narasumber spesial yang khusus datang ke Bea Cukai Surakarta untuk acara business matching tadi pagi. Dan kita akan menyerap ilmu dari dua orang narasumber ini karena ada dua sudut pandang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang buyer dan yang kedua dari sudut pandang seller. Dan di sini saya juga tidak sendiri karena didampingi oleh Bapak UMKM Bea Cukai Surakarta, yaitu Bapak Agung Setiojono. Selamat pagi Pak Agung. Selamat siang. Oh iya siang. Oke baiklah. Selamat siang. Pak Agung boleh diperkenalkan dulu Pak Agung. Ini tamunya dari mana Pak? Oke. Tadi kan sudah disebutkan ya. Kita punya dua narasumber yang spesial tanpa telur. Yang pertama adalah Pak Muksin Bib Asegaf, ya, beliau domisili juga di Solo, kebetulan ada di depan kantor Bea Cukai Solo. Yang satunya lagi adalah Bu Lilias, tetangga juga, tetangga negara. Kebetulan Bu Lilias domisili saat ini di Australia, di Sydney Bu ya. Nah, di Sydney ya, dan beliau walaupun di Australia bukan berarti lari dari Indonesia, tapi justru membantu produsen-produsen di Indonesia agar produk bisa ke Australia. Gitu Pak Irma. Oke, baik Pak Agung. Jadi boleh kita panggil Pak Bib ya Pak? Siap. Pak Bib ini kan dari Indonesia Direct ya Pak? Yeah. Kalau saya baca di website itu ada profilnya, Indonesia Direct is an SME export portal that seeks to showcase the finest product that Indonesia has to offer. Yes. Jadi sebenarnya Indonesia Direct itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan dengan bahasa yang mudah kami mengerti Pak? Biar mudah dimengerti, Indonesia Direct sendiri adalah singkatan dari kedua kata Indonesia dan Direct. Dari situ aja udah jelas. Indonesia langsung. Oke, langsung kemana Pak? Langsung kemana-mana. Langsung kemana-mana kan? Misalnya saya harus lihat sana ya. Misalnya ke Australia nih pada saat ini kita mencoba untuk membawa barang Indonesia, barang original asli Indonesia, terutama oleh UMKM ke luar negeri. Jadi memang salah satu dari cita-cita UMKM adalah bagaimana produknya bisa di-showcase, bisa dijual, bisa bertransaksi di luar negeri, dan itu tugas Indonesia Direct. Memang nggak mudah, nggak berat, namun kenyataannya kami bisa. Begitu. Wah, sangat menarik juga ini Kak Irma. Nah, tadi disebutkan Indonesia Direct adalah portal. Yeah. Nah, inilah yang saat ini saya bingung. Indonesia Direct itu satu perusahaan, ya kan Pak, agregator, trader, atau seperti apa Pak? Ya, jadi dimulai dari awal kami adalah sebuah komunitas. Kami membangun komunitas berdasarkan teman-teman UKM yang memang mau bergabung dalam komunitas ini dengan tujuan produknya dibawa ke mancanegara. Ceritanya diawali sekitar 2017-2018, di mana pada saat itu saya dan teman-teman di Solo ini sering pameran ke luar negeri karena basic kami kan di furniture ya. Kami biasa pameran, kami biasa jualan di luar negeri. Teman-teman UKM itu ingin ikutan produknya dibawa. Pada awalnya saya bilang, apa cocok ya, kita pameran mebel, kita di sana jualan mebel, terus produk UKM dibawa, gimana caranya? Ya udah, kita setting aja dalam sebuah tema, misalnya kita bawa dining set gitu kan ya, dining set di atas ada gelas, ada piring, ada apa, dan di dalamnya kita kasih snack, kita kasih apa-apa. Ternyata buyer datang, mereka coba, kita suruh coba, mereka interest, bahkan sampai ada yang bawa sambal. Mereka titip sambal, kita bawa, kita suruh buyer coba. Bayarnya tanya, ini beli boleh nggak? Boleh aja, saya bilang gitu. Akhirnya mereka beli dan harganya ternyata masuk. Nah, setelah pulang, saya bilang sama yang
titip barang, walaupun sebenarnya dia cuma bawa ke situ, datang untuk nitip barang aja. Setelah pulang saya bilang barangmu laku loh, harganya segini. Wah seneng. Akhirnya teman-teman yang biasa pameran, kita bikin komunitas saja. Kita garap sebuah komunitas dan bentuknya adalah semua UKM kita masuk, pada saat kita pameran kita bawa aja. Dan berjalan, puncaknya pandemi. Pada saat pandemi kan ya memang tahu kan kita nggak bisa pameran, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya komunitas ini ya udah satu-satunya jalan adalah harus menjadi sebuah startup atau kita harus masuk ke online portal karena bisanya cuma lewat portal. Kita jualan di portal, masuk ke portal, barang-barang teman-teman masuk ke portal semua. Buyer yang pesen banyak. Namun kendalanya adalah bahwa pada saat masuk di portal seperti itu, kami mempunyai sebuah masalah dalam hal pencatatan. Teman-teman transaksi nggak pernah ngomong sama kami. Teman-teman di order buyer nggak pernah bilang sama kita. Tiba-tiba gitu ada komplain, larinya ke kami. Akhirnya sekarang kami bikin portal yang eksklusif, kita sebut VVP, di mana semua buyer yang masuk harus kita verify. Jadi dari jumlah anggota yang 1.500 UKM sekarang menyusut jadi 30 UKM sampai sekarang. Jadi masih ada sisa 1.400 sekian yang harus kita verifikasi. Seperti bisnis matching ini, kita verifikasi satu-satu, kita cari, dan yang boleh masuk adalah yang memang sudah verified. Gitu. Oke, tuh udah jelas kan? Jadi ternyata mengumpulkan UMKM yang tadinya dibawa ke pameran ke luar negeri, terus akhirnya masuk ke suatu portal ya Pak. Betul. Dan tadi juga saya sudah sempat buka websitenya di Indonesia Direct Pak. Itu ketika kita klik kan ada klik hubungi kami itu Pak. Betul. Itu langsung nyambung ke WhatsApp. Itu langsung masuk ke WhatsApp dari pemilik usahanya, barangnya, atau dikumpulkan di Indonesia Direct saat itu? Oh enggak, harus dikumpulkan di Indonesia Direct karena pencatatan ya Pak? Iya, karena bukan pencatatan aja, karena pada saat nomor tersebut dikontak oleh buyers, kami menganggap UKM belum siap. Pasti nanti ada negosiasi harga, itu pasti banyak masalahnya daripada nggak masalah. Jadi sehingga kita akan mengasisten, saya punya tim, kita akan bimbing, cara negosiasi gini. Kadang-kadang UKM-nya nggak bisa bahasa Inggris lah, kadang-kadang dia nggak tahu penentuan harga, dia tulis misalnya, gampangannya, harga itu 150.000, langsung dia bagi dengan 15.000 untuk $1, karena jadi jatuhnya $10. Padahal kan nggak gitu cara nentuin harga gitu kan. Mbak Lili nanti akan jawab jauh lebih tahu masalah itu, tapi seperti itulah yang akan terjadi. Oke, baik. Jadi buyer UMKM di sini nanti dibantu di asistensi juga nih ya Pak. Iya. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih nih ke siapa? Ke Mbak-mbak yang cantik, boleh dipanggil Mbak ya? Aduh, karena sepertinya masih sangat muda ini. Seumuran saya. Bukan saya. Pak Agung. Oke. Baik, di sini sudah ada Ibu Lilia. Selamat pagi Ibu Lilia. Selamat siang. Iya, selamat pagi terus ya. Kan biar semangat pagi ya Pak Agung. Oh iya. Jadi Ibu Lilias ini kan memiliki showroom ya Ibu di Sydney. Nah, kenapa Ibu Lilias itu memilih di Australia itu Bu? Dan sebelumnya kira-kira gambaran usahanya itu seperti apa sih Bu di sana? Jadi sebenarnya bukan memilih. Jadi awal mulanya saya itu pengen kuliah ke Jerman, hanya tidak direstui oleh orang tua. Lalu tapi saya tetap pengen keluar negeri gitu. Nah, yang negeri paling dekat itu Australia, yang paling bisa dijangkau. Negeri paling dekat ya Pak? Negeri paling dekat. Jadi negeri saya berawan. Jadi awal mulanya itu saya ke Australia itu pakai working holiday visa. WHV ya Bu? WHV gitu. Lalu saya mendapatkan pekerjaan di konsultan arsitektur. Kemudian saya karena udah tahu jenjang karir arsitektur itu udah tahu gitu loh, kalau misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu arahnya kemana dan berapa angkanya kan kita udah bisa hitung gitu kan. Jadi saya pengen pencapaian yang lebih lah. Akhirnya
saya ditawarin sama supplier, kebetulan saya kenal karena saya dulu kuliah S1-nya di Atmajaya Yogyakarta. Ditawarin, Mbak mau nggak jualan bambu panel? Tapi saya tolak gitu, karena saya pikir ya bambu panelnya saya belum siap lah gitu, saya masih kerjakan sama orang. Terus itu saya diamin, terus masnya itu semangatnya tuh tinggi gitu loh. Ditawarin lagi kedua kalinya setelah berapa lama kemudian, Mbak nggak mau nih jualan bambu panel, saya bisa supply loh gitu. Terus saya bilang kayaknya enggak deh mas, saya masih masih sibuk gitu. Terus yang ketiga kalinya nih dia datang lagi gitu, dia bilang gimana Mbak mau nggak jualan, bagus loh ini saya ekspor ke Melbourne itu udah sering katanya kayak gitu. Lalu saya pikir nggak enak kan, jadi berawal dari nggak enak, sungkan, nolak terus. Akhirnya saya bilang ya udah mas kirimin aja foto-foto bambunya. Lalu saya juga ingat itu waktu itu hari Minggu, Sabtu malam, subuh jam 2 itu saya dikirimin fotonya itu malam, terus tapi saya baru posting itu jam 2 pagi, sekitar jam 2 pagi gitu subuh. Saya posting ke Facebook Marketplace. Nah di sana itu yaudah saya tinggal tidur. Nah pas pagi minggunya itu Facebook saya itu rame, notifikasinya itu banyak banget gitu loh. Kaget toh. Saya kan cuman ada foto, nggak ada barang. Jualannya itu kan kayak maksudnya saya tuh nggak jualan gitu loh, cuma ngetes doang gitu. Ternyata pertanyaannya itu banyak banget, ini masih available apa enggak gitu. Shock, saya langsung buru-buru matiin gitu loh, kayak saya bilang ini udah sold out gitu, padahal nggak ada barang, nggak pernah jualan gitu loh. Jadi bilang udah sold out, akhirnya saya bilang mas boleh deh saya mau gitu. Cuma karena saya cewek sendiri, jadi pikirnya itu bambu panel kan besar, saya nggak sanggup untuk kayak belum punya kapasitas gitu. Akhirnya saya pikir gimana caranya ya, akhirnya saya ngajakin teman cari partner bisnis. Kebetulan waktu itu mbak juga, jadi mbaknya mau gitu. Lalu ya udah kita modal nekat, hari Seninnya saya langsung izin kerja, pergi keliling cari warehouse. Oke, langsung. Oke. Jadi awal mulanya, jadi awalnya. Iya, jadi tuh awalnya Coba-coba cuma ya. ditawarin. Awalnya ditawarin. Dan yang eksportir itu kekeh nawarin sampai berkali-kali gitu. Jadi awalnya dari suatu hal yang tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Terus akhirnya keterusan ya Bu sampai sekarang ya Bu, jadi usaha. Awal mulanya itu bambu panel. Setelah itu kan diajak business matching sama ITPC Sydney dan ada Canberra, Pak Haris. Lalu saya lihat, oh ternyata Indonesia itu produknya banyak banget gitu loh yang bisa dieksplor. Tanya saya. Tanya Bapak aku mestinya. Hubungi Pak UMKM ini ya. Iya, oh gitu ya. Jadi kecemplungan jadi gitu. Jadi sekarang ibaratnya seperti importir yang ngambil barang dari Indonesia ke Sydney gitu ya. Betul, dan saya memang ambilnya itu hanya dari Indonesia. Jadi sebetulnya karena Cendani itu sebenarnya udah lumayan terkenal di Sydney gitu. Jadi sehingga banyak supplier dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand itu yang email kita gitu dengan produk yang sebenarnya mirip ya Bu? Mirip. Okay. Dengan kualitas bahkan masih 12 ya, atau kadang lebih bagus dan lebih murah. Indonesia. Wow. Iya betul. Lebih murah mereka. dan lebih bagus secara kualitas. Jadi ini karena nasionalisme aja ya Bu. Tapi saya tetap kekeh, saya maunya cuman saya pikir saya harus kontribusi ke negara yang membesarkan saya. Gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak pernah mau, kayak mereka email itu udah saya nggak pernah baca. Gitu. Kalau dari sisi kualitas ya, apa memang benar produk UMKM Indonesia bisa masuk ke Australia? Sebenarnya kalau dari pengalaman kita bisnis matching itu, jadi UMKM Indonesia itu segmennya terbagi-bagi gitu ya. Jadi emang beberapa yang kayak udah ready untuk ekspor itu mereka udah mengerti dan kualitasnya itu bisa bersaing dengan negara lain. Hanya mungkin untuk harganya sehingga udah harga yang lebih mahal gitu. Sebetulnya bisa Pak, tapi kalau misalnya UMKM yang baru nyemplung
itu masih harus didampingi, seperti mungkin itu tugasnya Pak Bib tadi gitu, yang mendampingi mereka sehingga kualitasnya masuk gitu. Ya. Ada lagi Mbak Irma? Ada lagi dong Pak. Jadi sebagai UMKM ini ya, kalau mau ekspor ke Aussie nih Bu dan Pak Bib, itu harus punya apa nih? Kan dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita mulai dari sellernya dulu, harus punya apa aja dulu nih Pak? Begini, jadi yang pertama yang harus dia punyai banget itu semangat. Oke, semangat ya. Semangat nomor Satu. satu. Semangat. Kenapa semangat? Saya sudah melihat ribuan UKM yang kami bina yang berhasil hanya beberapa. Itu karena semangat. Jadi benar-benar Pak Bung, benar-benar dari awal dia nggak pernah ekspor, nggak punya apa-apa, sampai sekarang sudah 3 kontainer per bulan ke Saudi Arabia. Itu karena semangat. Kenapa? Gitu ada regulasi dia ikutin. Kalau ada yang belum lengkap, ini saya bukan bicara furniture, saya bicara makanan misalnya paling rumit. Nanti besok kita bisa lanjutin lagi. Ya. Intinya regulasi halal, regulasi ini itu dia walaupun nggak gampang, apalagi kalau sudah bicara di makanan. Ada lagi semacam BP POM ya, namanya kalau di Amerika misalnya kita harus ada FDA atau minimal HACCP. Hal-hal seperti itu kalau tanpa semangat ya UKM-nya mundur. Ngapain saya jual jauh-jauh ke sana? Saya di Indonesia aja udah bisa jualan. Nah itu kendala nomor satu. Kendala nomor dua adalah menyesuaikan aturan di negara yang dituju dan negara kita. Kalau untuk misalnya kita balik ke home decor, untuk home decor sangat gampang. Di furniture tinggal kamu punya SVLK selesai. Ya. Aturan dari Indonesia sudah selesai. Untuk masuk ke negara tersebut ada beberapa aturan. Ke Amerika, ke Eropa dan ke Australia akan beda. Regulasinya macam-macam. Itu saja. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk masuk di sana itu mungkin Mbak Lili yang akan lebih paham bagaimana apa saja yang harus dilengkapi untuk regulasinya, begitu. Baik, tadi melempar jawaban dari Pak Bib. Nah, ada lemparan pertanyaan ya, setelah ada Bu Lili. Kira-kira apa aja tuh regulasi yang harus dipenuhi? Kalau regulasi itu tergantung materialnya. Kalau misalnya kayak kayu itu kan harus difumigasi. Jadi paling seperti itu doang. Sisanya ya dokumen ekspor. Gitu. Kira-kira sebagai buyer di sini Ibu, ada nggak yang ingin disampaikan untuk para seller-seller? Kira-kira apa yang harus disampaikan dan tidak boleh disampaikan gitu ketika ada business matching atau event-event sejenisnya? Jadi menjawab pertanyaan awal tadi, apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Yang pertama kan tadi semangat. Yang kedua itu kita butuh quality. Butuh kualitas. Yang kedua kualitas, yang pertama semangat ya Bu? Iya, yang kedua kualitas. Jadi memang kalau misalnya kita ingin masuk di dunia internasional, yang mereka butuhkan itu adalah kualitas gitu. Jadi saya pernah ikut pameran, itu saya baru cerita tadi pagi sama Pak Bib. Itu judul pamerannya itu Design Show Australia. Jadi itu khusus untuk barang-barang yang didesain. Tapi waktu itu kita nekat masuk kan, masuk karena ingin mengenalkan produk Indonesia gitu. Jadi pada saat dimasukkan ke sana itu ada seorang desainer, dia masuk ke booth-nya kita dan beliau itu agak kaget kenapa stand kita itu ada di sana gitu. Karena kita itu sebenarnya barangnya itu bukan barang desainer dan untuk secara kualitas itu belum bisa bersaing gitu ya di sana. Jadi kita juga pernah itu saya setelah main bambu itu kan saya pengen masukin furniture. Jadi lewat business matching waktu itu ada beberapa supplier datang langsung ke Australia. Itu kalau nggak salah acaranya dari ITPC Sydney. Lalu saya diundang untuk ikut business matching langsung ke sana dan saya ketemu satu supplier gitu. Dari fotonya itu sangat menarik. Akhirnya saya pesan. Saya pesan itu produk furniturnya yang solid wood dan furniturnya yang gede gitu. Yang tadi resin,
install gitu. Setelah sampai itu kan saya itu biasanya saya bayar, langsung bayar di awal. Ketika sampai itu produknya setelah 1 bulan itu produknya retak semua gitu. Dan ada apa namanya, ada jamur, lalu ada yang ini loh, lubang-lubang Totor. ya, ada yang digigitin Apa ya bahasa Indonesia totor? Iya, bahasa Indonesia Apa? rayap Rayap. ya, Rayap kayu. rayap gitu. Dan itu kan saya nggak bisa jual, padahal saya udah habis banyak kan untuk iya. sana. Dan barangnya itu gede. Lalu di Australia itu produk yang nggak bisa kita jual itu kita nggak bisa apa namanya, otomatis kan nggak bisa dijual. Iya. Tapi saya juga nggak bisa buang. Karena kalau saya mau buang itu saya harus ke tempat pembuangan dan itu harus bayar. Mahal. Dan itu cost juga ya, Bu? itu cost juga, dan itu kan per kilo. Barang saya aja udah berat kok pengincarnya gitu kan. 1 kilonya bisa 50 sampai $60. Itu bisa bertonton kan barang furniture kita gitu. Jadi saya harus keluarkan biaya berapa lagi gitu untuk dijual nggak bisa, dibuang nggak bisa, dipakai juga nggak bisa gitu. Nah, jadi mungkin itu yang harus dimengerti. Jadi maksudnya kan kita saling menguntungkan semestinya gitu. Dan kalau mau bisnis itu kita harus cara pemikirannya itu jangka panjang. Jadi kalau misalnya dia waktu itu datang lagi, Mbak mau pesan lagi nggak gitu, kan pasti jawabannya No ya, Bu? enggak dong, Iya. ya gitu, enggak maaf gitu. Jadi itu benar-benar quality, Semangat, penting, quality, semangat. jangka panjang. Semangat, quality, dan pemikiran jangka panjang gitu. Oke. Daripada cari buyer baru terus capek kan. Iya. Tapi kalau misalnya dapat buyer yang berketerusan itu lebih menyenangkan bagi saya. Nggak capek ya. Ya saya yang cari supplier juga capek, tapi untung ada Pak Bim. Dan Pak Agung. Pak Agung juga. UMKM ya? Iya, UMKM gitu. Oke, baiklah Pak Agung. Kira-kira ini untuk penutup, kesimpulannya dari ekspor untuk produk furnitur maupun home decor ke Aussie ini, yang pertama harus memiliki semangat ya. Betul. Yang kedua ada kualitas, dan yang ketiga itu kita harus memikirkan jangka panjang seperti itu ya Pak Agung. Iya. Baiklah, kita tutup saja Pak Agung. Tutup saja. Oke, baik. Ada pintunya di sana. Oke, nanti saya keluar deh Pak, lewat pintu exit. Baiklah, ini adalah podcast Angkringan Becus yang kebetulan pada seri ini membahas khusus tentang home decor dan furnitur dengan narasumber dari Indonesia Direct dan juga Ibu Lilias. Ya. Untuk episode selanjutnya nanti Bola Becus bisa pantengin terus di channelnya Bea Cukai Surakarta, dan nanti juga bisa follow di Instagram @beacukai_surakarta dan Instagram Indonesia Direct serta Instagramnya Bu Lilias yang mungkin nanti kita taruh di kolom komentar di bawah ini. Gitu aja ya Pak Agung? Ya. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara podcast Angkringan Becus yang selanjutnya. Dadah!